Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diroza Aulia, NIM 191410035 dari kelas SI 5K. Dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan SI berbasis web. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang web development tools. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian web development. Web development adalah istilah yang mengacu pada praktik membangun, membuat, dan memelihara situs web. Selanjutnya, pengertian pengembang website atau web. Pengembang web adalah pembangunan dan pemeliharaan situs web, dan juga ada pengertian web developer. Web developer adalah orang yang bertanggung jawab untuk memprogram kode, memberitahu situs web bagaimana berfungsi. Lanjut, ada fungsi web development, yaitu fungsi pengembangan atau web development, yaitu yang mengacu pada pengembangan dan pemeliharaan halaman web, termasuk potongan konsep seperti desain web, pemrograman web, penerbitan web, dan manajemen basis. Lanjut, ada jenis-jenis web development atau pengembangan website, terbagi menjadi 4, yaitu pengembangan web front end, pengembangan web back end, pengembangan web full stack, dan juga ada mobile development. Pertama, ada pengembang web front end. Jenis pengembang web ini membantu mengubah informasi dan data yang tersedia menjadi antarmuka pengguna grafis menggunakan CSS, HTML, dan juga JavaScript, sehingga pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan antarmuka yang disediakan. Yang kedua, ada pengembang web back end. Back end adalah bagian yang tidak dapat dilihat oleh pengguna. Ini adalah tulang punggung atau backbone situs web. Bagian back end, mereka berinteraksi dengan bagian depan halaman web dengan mengirim dan menerima data yang ditampilkan langsung di situs web. Sebagai contoh, misalnya ketika user atau pengguna memasukkan beberapa data, mengisi formulir, atau membeli sesuatu, browser pun mengirimkan permintaan itu ke backend atau sisi server atau server side, di mana mereka pada gilirannya mengirimkan kembali data sebagai kode front-end untuk halaman web untuk memahami, menafsirkan, dan membuatnya terlihat untuk itu. Yang ketiga, ada pengembangan web full stack. Pengembangan full stack adalah pembangunan gabungan dari front-end dan back-end halaman web, di mana contohnya sudah dapat kita lihat sebelumnya di atas tadi. Ini mencakup pengembang grafik dan desain halaman web berdasarkan dengan mengelola database untuk organisasi dan penyimpanan data. Yang keempat, ada mobile development. Mobile development adalah jenis web development yang belum beberapa lama ini muncul. Tugas mobile developer adalah membangun aplikasi yang ramah untuk perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Aplikasi pada mobile memiliki proses operasional yang berbeda dari situs web dan program software lainnya. Lanjut, ada proses kerja web development. Yang pertama, pengumpulan informasi. Web development merupakan pengumpulan informasi, tapi ini akan menentukan bagaimana langkah-langkah selanjutnya akan terlihat. Tugas terpenting dalam tahap pengumpulan informasi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai tujuan situs web di masa yang akan mendatang. Yang kedua, ada merancang pengembangan website. Pada proses kerja pengembangan situs web ini, developer perlu membangun data yang memungkinkan pelanggan untuk menilai kualitas tampilan situs web, seperti membentuk sitemap. Sitemap bisa mendeskripsikan korelasi antara area utama dalam sebuah situs web. Sitemap juga dapat menentukan hubungan antara berbagai halaman dalam situs web. Yang kedua adalah membuat wireframe. Wireframe adalah representasi visual dari UI yang akan dibuat oleh developer. Fitur ini hanya menjelaskan elemen yang akan ditambahkan ke halaman situs, sifatnya tidak terlalu berseni, sehingga murah untuk digunakan dalam sketsa produksi. Dia ada merancang desain. Web development adalah tahap perancangan desain. Selama tahap ini, tampilan situs web mulai terbentuk. Semua konten visual seperti gambar, foto, dan video akan dibuat pada langkah ini. Yang pertama, dia ada layout halaman website. Fungsi utama layout adalah untuk mempresentasikan struktur informasi, memberikan visualisasi pada konten, dan mendemonstrasikan fungsionalitas dasar dalam situs web. Yang kedua, ada review dan siklus persetujuan. Siklus ini harus diulang sampai pelanggan dan klien benar-benar puas dengan rancangan desain pada situs web. Lanjut, ada web development tools. Yang pertama, Sublime Text. Sublime Text merupakan alat penunjang yang berguna untuk desain web. Tools ini bisa dibilang merupakan salah satu tools yang paling populer di kalangan web developer. Yang kedua, ada jQuery. jQuery merupakan salah satu JavaScript yang paling populer di tahun 2015. Tool ini memungkinkan web developer untuk membuat animasi, menambahkan plugin, atau bahkan hanya sekedar menavigasi dokumen. Ketiga, ada Foundation. Foundation menawarkan kerangka font and responsive sehingga dapat diterapkan untuk desain situs web dan email. Tools ini juga menyediakan beberapa template HTML yang masing-masing dapat dioptimalkan ke dalam aplikasi tertentu. Keunggulan dari Foundation ini memang terletak dari kerangka front end yang disediakan serta tampilannya sangat sederhana. Ada Cloud9i, memungkinkan untuk berkolaborasi dengan orang lain dengan proyek yang berskala besar. Fiturnya ada Smart Drag, ada Drop Documentaries, dan sebagainya. Yang kelima, ada Fontelo. Dengan menggunakan tools Fontelo dapat dengan mudah memilih berbagai icon pendukung. Selain itu bisa menyesuaikan berdasarkan simbol dan nama.
Yang keenam ada Visual Code Studio. Code Studio adalah program pengeditan kode editor teks pilihan sumber terbuka yang dibuat oleh Microsoft. Yang ketujuh ada Chrome Developer Tools. Tools ini untuk mengedit HTML dan CSS serta melihat kinerja analisis website dalam waktu yang bersamaan. Chrome Developer Tools dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisiensi. Tools ini tersedia di Chrome ataupun Safari. Ke-8 ada Notepad++. Notepad++ adalah solusi pengeditan teks yang ramah pengguna untuk penggunaan Windows. Ini mendukung 27 bahasa pemrograman, pengeditan, dan tampilan yang disinkronkan, dan menggunakan Win32 IP untuk menghasilkan ukuran program yang kecil dan kecepatan eksekusi yang lebih cepat. Ke-9 ada Vim adalah pengeditan teks mulai dari menulis email hingga memposting blog di markup atau tentu saja mengedit kode HTML. Muncul dengan 200 lebih file sintaks, sistem nyetak yang komprehensif, dan integrasi dengan Perl, TCL, dan Python, dan bahkan dapat bertindak sebagai server otomatis oleh di Windows. Juga ada beberapa teknologi pengembangan website atau web development yang itu terdiri dari HTML, browser atau peramban web, programming language, CSS, framework atau perangkat kerja, database, server, dan juga ada data format. Dan juga ada bahasa pemrogramannya yaitu Python, Java, Ruby, JavaScript, dan PHP. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi web development tools. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.